Lihat. Saking suksesnya Sheila Saukia, Dewi Persik aja langsung deketin tuh. Iya kan? Bukan hanya aku yang mendekati, banyak juga yang mendekati karena memang Kak Sheila ini punya planning ke depan untuk masa depan yang bagus. Jadi tidak ada salahnya kita bisa bekerja sama dengan beliau. Aku mau nanya sama orangnya langsung. Kak Sheila Saukia, silakan duduk. Dewi Persik ngapain sih kamu ikut-ikut? Aku kan mau ikut sama Kak. Nih Kak Sheila Saukia. Oh, cerita singkatnya tuh perjuangannya seperti apa sih? Perjuangannya luar biasa, nggak singkat. Pokoknya perjuangannya itu benar-benar dari nol, mulai dari fashion, jualannya awalnya dari fashion, terus 2 tahun ini pelan-pelan merambah ke produk, gitulah. Tapi awalnya, karena aku dulu pernah ngobrol juga sama Sheila Saukia, dulu bahkan maksudnya benar-benar berjuangnya kan luar biasa sekali usahanya. Boleh diceritain nggak sih sama pemirsa Insert tuh usaha yang dilakukan zaman dulu tuh apa sampai akhirnya sekarang usahanya membesar sekali? Jualan yang pertama dulu sampai jualan pernah ke rumah. Itu jualan apa? Jualan fashion. Oke, baju-baju ya? Fashion ya, baju-baju muslim, tapi tetap kiblatnya ke fashion, ke fashion muslim. Oh, jadi baju dulu sebelum sini? Iya, baju dulu. Sebenarnya aku udah banyak yang kenal itu di fashion muslim. Oke. Itu dari tahun 2016. 2016 itu dari Aceh, dari Banda Aceh. Terus kita 2020-2021 kalau nggak salah kita pindah ke Jakarta, terus memulai buka bisnis baru ke produk. Oke, Sheila Saukia tapi orang tua dulu kerjanya apa sih? Orang tua petani, sampai sekarang petani. Diajak bareng ke aku ikut ke Jakarta, mereka nggak mau. Nggak mau sama sekali? Nggak mau sama sekali, tetap sampai detik ini mereka tuh masih jadi petani. Karena aku tuh kayak udah ditanamin ke diri aku itu dari keluarga juga, dimanapun kita berada tetaplah jadi diri kita. Jadi apapun aku sekarang, walaupun temenan sama ini, walaupun udah punya penghasilan, tetap jadi diri sendiri. Betul. Ya. Nggak ada beban yang berubah ya? Karena itu buat kita beban loh. Mendingan kita tetap jadi diri sendiri aja. Gitu. Oke, orang tua petani. Ketika ngumpulin modal awalnya untuk jualan baju door to door dari rumah ke rumah itu dari mana? Kalau dibilang aku tanpa modal pasti orang banyak juga yang nggak percaya ya. Tapi kenyataannya ya iya, aku tuh tanpa modal. Aku tuh modalnya kepercayaan aja. Kayak aku kayak ngejualin barang orang gitu dulunya ya. Ambil dulu barangnya, nanti uangnya kalau udah laku. Ngalir aja gitu. Ngalir aja. Tapi kalau misalnya kalau kita terlalu menjelaskan juga, kalau orang yang nggak suka sama kita pasti mereka tuh nggak percaya setelah lihat hasilnya sekarang. Nggak mungkin seinstan itu. Kan banyak tuh yang komen nggak mungkin seinstan itu, nggak mungkin dibandingkan sama pengusaha-pengusaha lain. Sebenarnya setiap orang itu punya prosesnya masing-masing. Apalagi sekarang sosial media itu kan udah canggih banget ya. Jadi segala sesuatunya asal kita pertahankan nama, jaga kualitas dengan produk yang kita jual, jadi deh itu. Oke, titik terendah bagi seorang Sheila Saukia ketika sedang berjuang pada awal masa karirnya seperti apa sih? Apa yang pernah dialami? Titik terendah itu aku kayak mana ya? Karena aku tuh jarang mengalami titik kalau udah di rendah, aku cepat-cepat bangkit. Jadi sampai lupa aku titik terendah itu di mana. Yang diingat? Yang diingat apa ya? Pernah apa ya? Lupa. Sampai pernah berhutang gitu nggak sih, sampai misalnya? Oh iya itu zaman dulu, zaman dulu banget itu sampai kayak terhutang, habis orang yang ngejar-ngejar sampai utang 3 juta. Ini udah kelaporin ke polisi ya, begini-begini zaman dulu ya. Titik terendah itu sih aku yang membuat aku bangkit. Tapi kalau udah berusaha sekarang, pasti kita ada juga masa-masa down-nya, masa capeknya kalau di fisik. Tapi aku cepat bangkitin lagi pekerjaan sampai aku lupa. Kalau di saat sekarang sampai aku lupa tuh titik terendah aku dulu pernah di mana ya? Oh oke, berarti pernah berhutang 3 juta zaman dulu pernah? Iya zaman dulu. Sampai dikejar? Udah laporin polisi? Iya, udah laporin polisi. Aku kalau nggak salah aku pernah denger sempat juga akhirnya memutuskan untuk putus sekolah deh, putus pendidikan demi akhirnya supaya keluarga juga bisa lebih tenang, nggak terlalu berpikir untuk biaya pendidikan. Oh, kalau itu memang dari awal, dari kita tamat SMA memang keluarga itu nggak pernah mikir untuk kuliahin kami, kuliahin aku, karena memang nggak ada biayanya. Ikutin dari situ, aku dari situ udah terlatih untuk mandiri. Aku dari SMA itu udah mandiri banget orangnya, anaknya. Dari SMA aku udah mulai jual-jualan. Gitu. Nah, tinggal keluarga kalau mama sama papa di mana? Di Aceh, di Takengon, di Bener Meriah, jauh. Kalau kamu di kota apa? Kalau aku di Banda Acehnya. Oh, di Banda Acehnya ya. Oke, so akhirnya pindahlah ke Jakarta di tahun?
di tahun 2020-an. 2020-an dengan bisnis sekarang bukan hanya fashion tapi juga skincare, all product ya. Kalau lihat di media sosialnya juga dia lihat bungkusan yang laku, yang meledak. Oh, banyak banget produk-produk yang laris manis. Dan sekarang juga dekat dengan beberapa selebriti tanah air, papan atas nama-nama terkenal gitu. Buat Sheila Shaukia sendiri, ada sempat ketakutan nggak sih ketika akhirnya masuk ke circle selebriti tanah air? Enggak. Ternyata yang membuat aku tambah dekat sama mereka itu secara nyaman ya, karena mereka itu kayak mengenal aku ini bukan karena misalnya mungkin untuk awal iya siapa sih Sheila ini, mungkin dikenalin dari kawan-kawan, tapi udah kenal dekat ya aku tampil apa adanya, inilah aku dengan gaya bahasa aku ngajak mereka ayo makan ke rumah aku ini apa adanya pakai sambal aja ini. Jadi mereka itu kayak teman-teman aku yang lain jadi nyaman sama aku karena aku tuh mungkin walaupun dari daerah, walaupun sekarang udah punya rezeki alhamdulillah ya, tapi aku tetap tampil apa adanya ke mereka. Aku menunjukkan inilah aku. Jadi ya nyaman aja. Tapi sempat ada kepikiran, aduh aku takut dimanfaatin deh, sempat ada terlintas gitu nggak sih? Nggak ada sih, karena kan kita kan kalau berbuat baik sama orang pasti kita tuh didekatkan terus, tapi kalau ada apa-apanya pasti jauh sedikit. Oh, aku setuju. Ketika pikiran kita baik, hal baik akan datang dalam kehidupan kita. Benar, ya kan pikirannya positif aja. Husnuzon aja dulu. Iya, ya, positif kan? Aja biar hal-hal negatif jauh. Karena kalau kita berpikir positif terus nanti yang negatif juga keluar sendiri. Bener, Sheila, aku mau nanya deh, kalau misalnya belanja barang branded ya, kalau zaman dulu kan serba mikir dong, mikir banget. Jangan kan barang branded gitu, maksudnya barang yang nggak branded aja mau beli masih susah kan? Iya, ini aku ada cerita loh, aku sempat di dulunya ya, aku kan nggak mampu beli Birkin, tapi zaman dulu pas masa-masa itu lagi KW-KW-nya lagi tren tuh di daerah aku ya kan. Jadi aku pakai yang KW-nya Birkin, dihujat memang. Ketahuan itu KW? Oh ya? Tapi seiringan dengan waktu ya, 2 tahun, 3 tahun kemudian udah beli yang bisa beli yang asli ya. Oh tuh kan, yang penting gimana niatnya ya, gimana cara kita berpikir. Tapi ketika akhirnya, ketika akhirnya pengen standar hidupnya tuh terlihat puas sama orang, akhirnya beli tas branded yang palsu gitu. Terus ketahuan, berarti banyak komentar juga tuh saat itu. Oh, ada banyak. Dalam pikiran kamu, dalam hatimu seperti apa? Dalam hati aku, ya Allah gitu kan. Kita kalau dikomenin netizen tuh kita nggak usah dendam, say. Jadikan itu doa. Oh iya, bagus. Gak boleh dendam. Kalau sekarang nggak mikir dong kalau beli barang-barang branded, ngapain mikir, tinggal tunjuk ya dong. Karena itu menurut aku ini ya hadiah untuk pencapaian untuk kita sendiri. Suamiku juga bilang, aku juga bilang nggak boleh nahan karena kita udah itu sebagai semangat kita juga. Oke. Kak Sheila Shaukia kan berasal bukan hanya dari nol tapi dari minus tadi sempat bilang ya. Kemudian akhirnya pindah ke Jakarta menjadi sukses luar biasa sekali yang diberikan untuk orang-orang sekitar atau mereka yang membutuhkan, khususnya mereka yang berada di Aceh itu bentuknya seperti apa? Kalau dari Sheila Shaukia sebagai seorang entrepreneur? Insya Allah ya setiap Jumat itu aku pasti kasih beras, kayak sembako-sembako gitulah. Yang paling penting di keluarga deket dulu, tetangga dulu, orang sekitar dulu, baru yang jauh-jauh. Itu mungkin prinsip aku sih. Yang membuat akhirnya rezekinya berlipat-lipat datang kembali ya. Oke, buat Sheila Shaukia, boleh dikasih tahu nggak sama pemirsa yang sedang menyaksikan tips dan trik supaya bisa menjadi orang yang sukses? Tipsnya adalah semakin banyak rezeki kamu, semakin banyak juga yang harus kamu bagi-bagi, harus kamu sedekahkan. Pikirkan orang sekitar kamu itu gimana, jangan mikirkan orang jauh dulu. Mungkin karena sekarang ini kan lagi heboh-hebohnya dengan media. Betul. Ya, yang jauh dibantu, padahal keluarga sendiri pun banyak yang kekurangan. Banyak yang kekurangan. Oke, satu pertanyaan terakhir, takut flexing nggak sih dibilang flexing? Flexing nih di media sosial nih, mentang-mentang udah sukses nih. Sekarang masa yang meminta kita untuk flexing gitu. Flexingnya sebenarnya bukan ke aku punya ini keriaan apa segala macam, tapi masanya ini sekarang kalau kita masa marketingnya kayak gitu sekarang. Oh, berarti itu cara marketing dari seorang Sheila Shaukia? Marketing untuk si produknya, bukan untuk kayak pribadi personal kita harus punya ini kekayaan ini, enggak. Ini marketing untuk si produknya sekarang memang menuntutnya harus begitu. Biar dilirik ya. Biar dilirik ini yang dijual apa nih? Penasaran kok dia bisa kelihatan seperti ini, kayaknya yang dia jual bagus nih, dan terbukti sukses. Dan terbukti. Tapi tergantung sekarang, kalau orang melihat itu terserah pendapat orang. Yang penting hati kita itu niatnya kemana. Betul, niatnya kemana? Niatnya kita kemana? Arah keriaan kah, pamer apa arahnya ke biar orang melirik produknya.
gitu. Dan bukan hanya melirik produknya, sekaligus kalau kita mau berpikir positif adalah ketika kita menunjukkan apa yang kita miliki sebagai bentuk pencapaian adalah juga sebagai pertanda pada orang-orang. Kalau lo butuh bantuan, gue siap membantu lo. Iya benar. Itu yang penting ya. Pokoknya tips untuk teman-teman yang lain juga, owner-owner kan sekarang banyak nih di itu owner-owner. Aku sengaja memang kayak kumpulin si owner-owner untuk ngajak mereka itu sharing, buat kayak community, buat kayak arisan. Itu bukan ajang untuk pamer-pamer ya, itu kita sebenarnya untuk sharing-sharing aja. Kalau sesama owner itu jangan musuhan. Betul. Iya, sama owner itu harus support. Siapa tahu nanti owner-owner ini berkumpul, nanti kayak banyak buat community ya, kayak saling membantu, ya kan? Itu sih tujuannya. Sebentar, aku jadi penasaran, bukan pertanyaan terakhir nih, pertanyaan berikutnya ya. Ngomongin soal arisan, berapa arisan yang Kak Sela Saukia ikuti? Arisan ya banyak sebenarnya, banyak jenis-jenisnya, tapi aku udah lupa arisannya berapa, ada di handphone. Lebih dari 5? Lebih dari 10? Enggak. Oke, kurang dari 10 ya? Ya. Arisannya dari uang sampai kalau barang misalnya apa? Tas, kalau berlian? Ini sampai kapan udah sih? Udah dong. Sampai kapan ini? Udah lu nanya dulu. Lu Kekayaan aja dari tadi. Bisa lihat kan? Gimana sih? Sukses. Jangan dunia. Ibaratnya tuh banget. lampu. Lu nanyain kekayaan Ada uang, lampu, harta, benda. laron pada menghampiri. Bukan itu ya, kita orang mau pulang. Tumben biasanya pada pulang cepat. Ya karena ada Sela Saukia. Kelihatan kan? Gila, ini mah musir dah. Udah ya. Terima kasih kalian udah ngikutin kegiatan Kasel hari ini, masuk TV di pagi-pagi ambiar ya, nonton ya. Sayangku, Kasel harus izin dulu karena Kasel mau siap-siap prepare ke Sumedang. Kasel langsung berangkat ke Sumedang. Tapi tadi pulang dulu, kita sholat dulu, tunaikan dulu kewajiban kita sebagai umat muslim. Kita sholat dulu, langsung ambil jamak takdim ya. Langsung kita menuju Sumedang ya. Jangan lupa nonton terus kegiatan Kasel di YouTube ini, di konten-konten YouTube Kasel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.